semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Untuk yang tidak ada keterangan, kita doakan juga semoga besok tidak pemalas lagi dan bisa masuk belajar bersama. Memulai pembelajaran, Ibu minta kakak kelas untuk kita berdoa dulu, pimpin doa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Silakan kakak kelas. Yaman. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan belajar doa keselamatan dunia dan akhirat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, Ibu minta semua berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru mau bertanya. Apakah kalian pernah mendengar kecerdasan artifisial? Pernah? Kecerdasan artifisial atau AI. Pernah dengar Keseng? Nah, siapa yang pernah menggunakan KA atau AI tersebut? Oke, berarti hampir semua sudah pernah menggunakan. KA apa saja yang kalian gunakan? Caca? Ya, membuka layar kunci di handphone. Al? ChatGPT, Naila? CGI? Ya, berarti hampir semua sudah menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Kalian gunakan KA itu yang pakai cici. Gunakan untuk apa itu, Reren? Mencari jawaban, belajar ya. Al? Mencari lokasi. Kalau Caca? Membuka layar kunci. Apakah KA yang kalian gunakan pernah memberikan jawaban atau yang diberikan tidak sesuai dengan harapan kalian? Pernah? Ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Apakah KA itu benar-benar pintar dan bisa menggantikan pekerjaan manusia? Caca? KA benar-benar pintar tapi tidak bisa menggantikan peran manusia. Kenapa demikian? KA tidak memiliki empati, KA keterbatasan. KA bisa memiliki kesalahan. Berarti KA tidak bisa menggantikan manusia. Ya, sekarang kalian perhatikan lagi. Di sini ada dua gambar, ya. Ya, kalian perhatikan. Di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar yang dihasilkan oleh KA dan ini gambar buatan manusia. Kalian perhatikan bagaimana tanggapan kalian terhadap dua gambar ini. KA lebih simpel. Kalau manusia? Manusia unik dan memiliki kreativitas, ya. Oke anak-anak, sebelum hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial dengan materi kita adalah limitasi
limitasi kecerdasan artifisial. Ya, limitasi apa itu limitasi? Limitasi itu keterbatasan. Apa? Keterbatasan KA. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 ya. Baca. Identifikasi contoh keterbatasan KA, menjelaskan perbedaan KA dan manusia, menyimpulkan perbedaan dalam penggunaan dan pengawasan data KA. Ya, hari ini kita belajar dengan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi contoh keterbatasan KA. Yang kedua, menjelaskan perbedaan KA dan manusia. Dan yang ketiga, menyimpulkan pentingnya peran manusia dalam penggunaan dan pengawasan terhadap KA. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita ceria dulu. Minta semua berdiri. Ya, demokrasi ya. Demokrasi mau. Kami kelas 5. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 5 pasti bisa. Yes, 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 yes. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kecerdasan artifisial semakin canggih dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Namun, secanggih apapun KA, ia tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kemampuan KA, tetapi juga menyadari batasan agar dapat menggunakannya secara bijak ya. Jadi, dalam menggunakan KA kita harus menggunakan secara bijak. Ya, sekarang kalian perhatikan, tadi sudah kalian katakan bahwa KA memiliki keterbatasan. Ya, kira-kira apa saja keterbatasan KA? Di sini ada beberapa keterbatasan KA. Yang pertama, KA tidak bisa berpikir dan berimajinasi seperti manusia. Kalian bisa melihat bahwa gambar yang ditampilkan oleh KA dan manusia itu berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Ya, kalau gambar yang dihasilkan oleh manusia, manusia memiliki kreativitas, ya, manusia memiliki imajinasi. Maka manusia bisa menciptakan gambar sesuai dengan imajinasinya. Kalau KA dia bisa menghasilkan sesuatu itu berdasarkan pola yang ada, ya. Jadi kalau gambar yang diberikan itu saja yang bisa dibuat KA tanpa KA bisa menciptakan yang lainnya. Jadi KA bekerja sesuai dengan pola yang sudah ada. Ya, yang kedua, KA tidak memiliki perasaan dan berimpatik kepada manusia. Contoh, ketika mengucapkan selamat atau menuliskan selamat kepada kamu, KA tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Kalau kamu mengatakan bahwa saya sedang bersedih, KA tidak bisa merasakan kamu bersedih itu seperti apa ya. Jadi KA beda dengan manusia ya. Ketika menggunakan KA lalu kamu bilang, kamu tulis di situ saya sedang baik-baik saja sementara kamu sedang bersedih. Kamu katakan sedang baik-baik saja. Apakah KA bisa melihat kamu atau mengerti perasaan kamu, mengerti nada bicara kamu? Ya, beda dengan manusia ya. Jadi KA dengan manusia itu berbeda. Lanjut, KA sulit memahami situasi nyata atau konteks keadaan sekitar. Itu yang tadi saya bilang. Kamu sedih, KA tidak bisa memahami. Kamu bilang saya merasa kedinginan. Apakah KA bisa merasakan kamu kedinginan? Bisa? Tidak. Beda dengan manusia ya. Kalau kita bisa merasakan karena kita mempunyai empati, kita mempunyai perasaan. KA tidak bisa membuat keputusan etis yang kompleks. Kenapa demikian? Karena KA hanya belajar dari data yang sudah ada. Data yang diberikan itu saja. Beda dengan manusia. Ya, manusia bisa berimajinasi, bisa berkreativitas dan lain-lain. Yang berikut, KA bisa salah jika datanya tidak lengkap. Kenapa demikian? Karena KA hanya belajar dari data yang diberikan. Saya kasih contoh, di Eropa, KA hanya diajarkan dengan kebiasaan di Eropa atau hewan-hewan yang ada di Eropa saja. Ketika kita tanya tentang hewan yang ada di Indonesia, KA akan kesulitan. Kenapa? Karena datanya hanya hewan-hewan atau keadaan yang ada di
Eropa. Makanya di negara kita, Indonesia, KA akan kesulitan. Ya, contoh lagi yang tadi memakai Google pengenalan wajah. Kadang-kadang ketika kita mendekatkan wajah ke HP, dia tidak bisa terbuka. Kenapa demikian? Ya, karena dia bisa salah, mungkin wajah yang kita tampilkan tidak pas, ya, cuma sampingnya atau ada yang kurang sehingga dia akan kesulitan. KA tidak bisa berinovasi seperti manusia karena KA hanya bisa mengolah data yang sudah ada. Jadi KA itu dia belajar dari data yang sudah ada atau data yang diberikan. Yang berikut juga, kalau kita menggunakan KA, KA sangat bergantung kepada listrik dan jaringan internet, betul? Tanpa ada listrik dan jaringan internet, apakah kita bisa menggunakan KA? Ya, sekarang kalian perhatikan di depan, ada perbandingan KA dan perbandingan manusia. Kalian lihat, untuk KA yang pertama, KA bagaimana nih? Ya, memiliki logika dan kecepatan analisa data yang cepat dan efisien. Yang berikut, kreativitas terbatas berdasarkan data yang ada. Yang berikut, data pelatihan. Ya, kalau manusia memiliki apa? Yang berikut, kemampuan belajar dari pengalaman secara lebih luas dan kompleks. Ya, jadi kalian bisa perhatikan di sini pada tabel ini ada perbedaan antara KA dan manusia. Kalau KA dia memiliki kecepatan analisa data yang efisien dan cepat, sedangkan manusia memiliki logika dan kecepatan analisa yang data yang lebih lambat. Yang berikut, manusia memiliki empati dan emosi, sedangkan KA tidak. KA tidak bisa marah, betul kan, Teh? KA tidak sedih, ya. KA tidak bisa merasakan kegembiraan atau kesedihan kamu, beda dengan manusia. Yang berikut, kreativitas terbatas berdasarkan data yang ada. Kalau manusia, kreativitas tinggi dan spontan. Jadi manusia kalau disuruh menggambar, saya kasih contoh, menggambar pemandangan alam, dia akan berimajinasi dan memberikan gambar yang menarik, memberikan warna yang menarik, toh? Ya, dia akan berkreativitas sesuai dengan imajinasinya. Sedangkan kalau KA tidak, ya. KA hanya memberikan sesuai dengan data yang sudah ada. Ya. Kalau KA sulit mengambil keputusan etis, sedangkan manusia mengambil keputusan dengan fleksibel dan kontekstual. Ya. Kemampuan belajar dari pengalaman secara terbatas tergantung dari data pelatihan. Itu KA. Kalau manusia, kemampuan belajarnya dari pengalaman secara luas dan kompleks. Itu adalah perbandingan antara KA dan manusia. Bisa paham? Bisa. Ya, dari penjelasan tadi, siapa yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Semua paham? Paham? Ya. Kita akan bermain simulasi limitasi KA, ya. Guru akan bagikan LKPD. Kalian akan LKPD ini judulnya permainan kreator cerita asal-asalan, ya. Kalian akan berperan menjadi KA. Saya akan memberikan datanya, nanti kalian akan memproses data tersebut menjadi sebuah cerita asal-asalan. Ya. Sekarang kalian perhatikan, sebelum Ibu Guru bagikan, sebelum saya bagikan LKPD ini, saya menjelaskan sedikit. Nanti pada LKPD ini akan dibagikan 3 gambar, 5 kata kunci dan 1 tema, ya. Setelah kamu dapatkan gambar, kata kunci dan tema, kamu akan membuatnya menjadi 1 cerita, ya, 1 cerita. Jadi kata yang kamu dapat, kata kunci yang kamu dapatkan, kamu buatkan menjadi 1 cerita berdasarkan gambar dan tema yang kamu dapatkan. Kita jaga ceria dulu, semua berdiri. Bersemangat, bersemangat, bersemangat.
fokus tadi fokus tadi fokus. Tadi fokus tadi bisa, tadi fokus tadi paham, tadi fokus tadi bisa kami paham. Silakan duduk kembali. Ya, saya akan bagikan kata kunci, tema, dan gambar. Ya, silakan. Sudah selesai? Sebelum maju presentasi kita jeda ceria dulu ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih semangat? Kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Ya, silakan. Kelompok Caca silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bijaksana akan mengerjakan hasil kerja kelompok kami. Nama kartu yang didapat uang, apel, dan monyet. Kata kunci bijaksana, berkala, terpencil, berdekat, dan tenang. Tema cita-citaku nanti saat besar. Cerita yang dibuat. Cita-citaku saat besar ingin memiliki banyak uang dan ingin membeli seekor monyet. Aku dibesarkan di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu aku dikenal sebagai anak yang bijaksana karena aku sering membantu orang tua saya. Orang tua aku untuk mencari desi yang berkarat untuk dibuat. Saat mencari desi berkarat di pagi hari cerah, tiba-tiba ada kuku dan tetap cepat karena aku baru sarapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol salut dulu. Jempol kiri, jempol kanan, dua jempol duduk. Ya. Mana lagi yang mau maju? Kelompok mana? Kelompok ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiger akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama kartu yang didapatkan. Nama gambar. Tema
Betul? Betul? Iya. Sama halnya seperti KA, ya. Ketika pola pelatihan yang diberikan tidak bagus, maka informasi yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak memiliki bias. Kalau kita memberikan informasi yang tidak lengkap atau pola yang tidak sesuai, maka KA akan memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak relevan atau memiliki bias. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang? Hal baru apa yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Ya, apa? Ya, mengetahui keterbatasan AI atau keterbatasan KA. Mengapa mempelajari limitasi KA itu penting untuk saat ini? Supaya kita tahu KA tidak sempurna. Apa lagi? Al. Ya, KA memiliki kekurangan. Di sini, Ibu akan memberikan sticky notes. Kalian tulis dan tempelkan di depan. Ya, yang sudah selesai, silakan maju tempel di depan. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, KA itu tidak sempurna, ya. Ia hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan data yang diberikan. KA tidak bisa menggantikan empati dan nilai-nilai moral, kreativitas dan tanggung jawab manusia. Manusia tetap menjadi pengarah utama dalam pemanfaatan teknologi termasuk KA, ya. Jadi KA disebut pintar karena KA bisa memproses data dengan sangat cepat, ya. KA tidak lelah, bisa bekerja terus-menerus tanpa lelah. Kalau kita bekerja terus-menerus kita akan KA bisa melakukan tugas berulang dengan hasil yang konsisten dan akurat. Namun, walaupun memiliki kelebihan, KA itu tidak bisa menggantikan peran manusia. KA tidak sepintar manusia. Yang buat KA siapa? Manusia. Siapa yang buat KA? Manusia. Jadi KA itu dia tidak sepintar manusia. KA tidak memiliki perasaan dan empati. KA hanya bisa melakukan hal yang sudah diprogramkan atau dipelajari dari data.
Jadi KA itu tidak bisa menggantikan pekerjaan manusia. KA hanya membantu pekerjaan manusia. Ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalian akan mempunyai tugas yang nantinya kalian akan kerja di rumah ya. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau ingatkan bahwa KA hanya digunakan untuk membantu manusia, bukan mengganti manusia. Ya, KA hanya digunakan untuk membantu, bukan menggantikan manusia.